Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai jaringan syaraf tiruan, khususnya berfokus pada algoritma arsitektur perseptron multilayer. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Ada saya, Intan Mahesa Putri, dan rekan saya Dwi Melani. Mari kita simak penjelasannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Melani. Saya akan menjelaskan multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron atau MLP adalah algoritma neural network tipe feed-forward yang memproses data dari input ke output melalui beberapa layer dan mampu memahami pola data yang lebih rumit. Karakteristiknya yaitu termasuk supervised learning, digunakan untuk klasifikasi dan regresi, juga mampu menangani masalah non-linear. Untuk MLP terdiri dari 3 bagian, yaitu input layer untuk menerima data, hidden layer untuk memprosesan bobot dan aktivasi, yang ketiga output layer untuk hasil prediksi. Terdapat perbedaan pada perceptron dan MLP. Untuk layernya di perceptron menggunakan input dan output, sedangkan di MLP terdiri dari input, hidden, dan output. Untuk fungsi aktivasinya pada perceptron yaitu bipolar, sedangkan MLP lalu sigmoid dan linear. Untuk metodenya pada perceptron menggunakan forward propagation, sedangkan untuk MLP menggunakan forward plus back propagation. Perbedaan utamanya terdiri dari MLP lebih kompleks dan powerful dibandingkan perceptron. MLP menggunakan back propagation untuk belajar dan perception lebih sederhana tetapi terbatas pada kasus yang linear. Apa itu backpropagation? Nah, backpropagation adalah algoritma propagasi balik pada MLP untuk memperbaiki bobot agar prediksi menjadi semakin akurat menggunakan chain rule. Cara kerjanya adalah yang pertama, data masuk dilakukan forward propagation atau prediksi. Yang kedua, hitung error yaitu selisih prediksi dibandingkan dengan nilai asli. Yang ketiga, error dikirim mundur atau backward ke setiap layer. Yang keempat, bobot diperbaiki, yaitu model belajar dari kesalahan. Contoh sederhananya yaitu nilai ujian. Model memprediksi nilai ujian siswa 80, padahal nilai asli adalah 90. Terjadi error 10. Maka backpropagation akan menelusuri kembali penyebab error dan selanjutnya menyesuaikan bobot. Maka hasilnya prediksi berikutnya bisa jadi lebih mendekati 90. Singkatnya, backpropagation adalah proses belajar dari kesalahan untuk meningkatkan akurasi model secara bertahap. Contoh kasus pada MLP, yaitu menentukan apakah sebuah email termasuk spam atau bukan spam. Nah, input datanya ada X1, yaitu jumlah kata promosi. Contohnya gratis, diskon, dan lain-lain. Dan untuk X2-nya adalah panjang email. Nah, cara kerjanya ada 3 tahap. Yang pertama, data input diproses melalui beberapa hidden layer. Yang kedua, setiap neuron memiliki bobot yang akan diperbarui. Dan yang terakhir, MLP belajar mengenali pola dari email spam atau non-spam. Kemudian, outputnya berisi spam atau bukan spam. Nah, dari situ, MLP belajar membedakan pola email untuk menentukan klasifikasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Memasuki bagian implementasi, multilayer perceptron dapat diwujudkan melalui bahasa pemrograman untuk memproses data. Di sini, kami menyoroti penggunaan Python Programming Language. Alasan utamanya adalah efisiensi sintak dan ketersediaan pustaka atau library yang luas khusus untuk machine learning. Dalam proses pengembangannya, ada 2 tools utama yang kami rekomendasikan, yaitu ada Jupyter Notebook untuk pengerjaan lokal dan Google Colab jika kita ingin memanfaatkan layanan berbasis cloud.
Keduanya sangat efektif untuk mendokumentasikan setiap tahapan algoritma yang kita buat. Nah, pasti teman-teman nanya nih, kenapa sih harus Python? Emang nggak bisa ya bahasa pemrograman yang lain buat mengimplementasikan si MLP-nya ini? Nah, kita punya tiga alasan utama. Yang pertama, itu ada user friendly. Python itu punya sintaks yang sangat mudah kita pahami. Bahkan buat orang yang pemula sekalipun. Bahasanya pun mirip dengan bahasa Inggris. Jadi, kita bisa lebih fokus ke logika algoritmanya daripada pusing mikirin kodenya. Nah, yang kedua, ada library yang super lengkap. Ini yang paling krusial, kita punya NumPy untuk urusan hitung-hitungan angka yang cepat, serta TensorFlow dan keras dan yang memang spesialis untuk membangun si deep learning seperti MLP ini. Nah, yang ketiga itu standar industri. Python adalah bahasa ibu bagi para ahli di bidangnya. Yang pertama ada machine learning, data science, sama AI. Nah, Python ini jadi pilihan utama kami dalam mengembangkan mode multi-layer perceptron ini karena sifatnya yang sangat efisien dan fleksibel. Selanjutnya, kita bahas lebih dalam tentang tools implementasi yang bisa kita gunakan. Ada dua pilihan utama yang sangat populer di kalangan praktisi AI. Yang pertama, ada Jupyter Notebook. Ini adalah pilihan terbaik kalau teman-teman mau coding secara offline. Keunggulannya adalah tampilannya yang sangat interaktif, jadi kita bisa melihat langsung visualisasi datanya atau grafiknya di bawah baris kode yang kita tulis. Sangat cocok untuk eksperimen. Yang kedua ada Google Colab. Nah, kalau teman-teman tidak mau ribet, install software di laptop, Google Colab solusinya. Karena berbasis cloud atau online, kita bisa akses dari mana saja. Nilai plusnya, Colab menyediakan dukungan GPU gratis yang bikin proses hitungan algoritma MLP kita jadi jauh lebih cepat. Nah, selain kedua tools tersebut, masih banyak tools lain yang bisa digunakan seperti Visual Studio Code, PyCharm, hingga Spider, tergantung kenyamanan masing-masing programmer. Baik, masuk ke bagian coding. Ini adalah cuplikan sederhana bagaimana MLP bekerja. Pertama, kita siapkan NumPy sebagai mesin hitungnya. Lalu, inti dari prosesnya ada di fungsi forward pass. Di sini terjadi proses inti jaringan syaraf tiruan, yaitu berhitungan input dikali bobot ditambah bias. Kami juga menerapkan fungsi aktivasi seperti ReLU untuk memastikan model bisa mempelajari pola yang lebih kompleks. Dengan potongan kode sesimpel ini, kita sudah bisa mensimulasikan bagaimana satu lapis jaringan syaraf memproses sebuah informasi. Setelah tadi kita buat fungsinya, sekarang kita masuk ke tahap inisialisasi. Di sini kita memberikan nilai awal untuk bobot atau weight dan bias. Jadi ada untuk W underscore H dan B underscore H itu adalah bobot untuk hidden layer. Sedangkan W underscore O dan B underscore O untuk output layer. Kita isi dengan nilai acak dulu sebagai langkah awal. Lalu untuk input data, di contoh ini kita menggunakan sekumpulan angka dari min 3 sampai 5 sebagai bahan yang akan diproses oleh jaringan kita. Lanjut ke proses intinya. Di sini data kita mulai berjalan. Yang pertama, input masuk ke hidden layer dan diproses menggunakan aktivasi ReLU. Hasil dari hidden layer tadi kemudian diteruskan ke output layer dengan fungsi aktivasi linear. Singkatnya, di tahap ini program sedang menghitung dan mentransformasi data dari lapisan satu ke lapisan berikutnya sampai menghasilkan sebuah output. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah hasil eksekusi programnya. Di sebelah kiri ada hidden layer output. Perhatikan banyak angka 0,0000. Itu karena fungsi ReLU yang kita pakai tadi otomatis mengubah semua nilai negatif menjadi 0.
Sedangkan di sebelah kanan adalah output layer. Ini adalah hasil akhir berupa angka-angka prediksi atau klasifikasi yang dihasilkan oleh arsitektur MLP kita. Sebagai rangkuman dari contoh program tadi, diagram ini menjelaskan alur yang baru saja terjadi. Data masuk melalui input layer, lalu diproses di dua hidden layers atau lingkaran kuning. Yang terakhir keluar melalui output layer, terbukti bahwa multi-layer perceptron mampu memproses data secara bertahap. Meskipun awalnya hanya angka acak, sistem ini belajar mengenali pola melalui bobot dan bias yang terus diperbarui. Hal ini membuktikan bahwa MLP sangat kuat dalam menangani hubungan data yang kompleks. Demikian penjelasan dari kelompok 7 mengenai algoritma MLP dan contoh implementasinya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar jaringan syaraf tiruan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.